Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru SDN Cibursati. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cibursati, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Cibursati. Alhamdulillah pada pagi ini saya adalah peserta PKG diseminasi PKG gelombang 2 kelas 3 Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut rencana pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya mengambil Support Education Model atau SEM, di mana rencana tindak lanjut ada 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama tentang pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran, dan yang ketiga yaitu yang ini Support Education Model. Dalam hal ini akan saya ambil turnamen sepak bola ini karena sudah kesepakatan dengan peserta didik. Langsung saja, di sini ada latar belakang ya. Support Education Model atau SEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami yang tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti menjadi pemain, menjadi pelatih, manajer, menjadi wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas lagi, bisa menganalisa pertandingan, bisa menjadi jurnalis, dan bisa juga sebagai pedagang atau orang yang berjualan pada saat lomba tersebut. Melalui pendekatan SEM ini, mereka mampu menguatkan kepemimpinan peserta didik, student agency, dengan memberi ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership peserta didik. Dengan melibatkan dan memberikan kesempatan pada peserta didik dan dalam merencanakan saat melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, akan mendorong pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik. Saya merupakan bagian dari sebuah ikhtiar guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna dengan memperdayakan kolaborasi sebagai kunci utama. Nanti akan saya jelaskan kolaborasi apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran SEM ini. Setelah kami berdiskusi melalui komunitas belajar di sekolah dan mengidentifikasi seluruh aset yang ada, maka saya berkesempatan mengadakan SEM turnamen sepak bola mini antar peserta didik. Jadi kedepannya program ini akan saya rancang dengan melibatkan peserta didik dan para guru kelas yang terlibat. Selanjutnya, tujuan program dari yang saya laksanakan nanti yaitu 1. Partisipasi aktif dan pengembangan keterampilan sosial melalui olahraga. 2. Menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu ada sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Jadi untuk SEM ini melatih anak-anak untuk bersosial karena berbagai peran tadi. 4. Membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 5. Meningkatkan pengetahuan tentang olahraga. 6. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Mungkin dari sini ada yang perlu menanggapi atau bertanya, silakan kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Silakan Bu.
Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Sam, apakah dalam penerapan nanti di sekolah itu ada apa, kriteria khusus yang harus dimiliki oleh sekolah yang akan melaksanakan program tersebut? Maksudnya kriteria? Iya, apakah semua sekolah itu nanti bisa menerapkan programnya ini atau hanya untuk sekolah yang mungkin seperti apa? Ya, saja. Oke, terima kasih untuk Bu Wiwin. Maksudnya itu setiap sekolah itu harus menggelar kegiatan ini apa tidak itu? Oke. Seperti profil saya tadi, bahwasanya ini adalah program dari diseminasi PKG PJOK. Jadi setiap guru yang terlibat dalam kegiatan diseminasi ini pastinya akan merencanakan atau melaksanakan kegiatan SEM ini. Memang SEM ini menurut saya pribadi sebuah hal yang baru dalam pendidikan pembelajaran olahraga, karena pada umumnya ya yang melaksanakan itu sekolah yang jenjang lebih tinggi. Jadi di sekolah dasar itu kurang tertarik, bahkan sulit untuk melaksanakan karena kurang pemahaman pada peserta didik. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi untuk merencanakan ini, insya Allah kita bisa membimbing peserta didik untuk melaksanakan SEM. Kalau sudah kita laksanakan sekali itu karena ini hal baru, insya Allah anak akan kepingin melaksanakan kembali. Kalau bisa dilaksanakan akan menjadi sebuah komunitas belajar yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di akhir bulan, Sabtu di akhir bulan. Mungkin itu Bu Win. Apakah ada tanggapan kembali? Sudah. Oke, saya lanjutkan kembali. Yang ketiga yaitu capaian dan langkah-langkah. Capaiannya yaitu 1, pemahaman tentang aturan pertandingan dan pengembangan taktik dan strategi sepak bola mini. Jadi nanti pada saat akan intinya persiapan itu. Persiapan itu saya sebagai guru PJOK atau fasilitator nanti akan mau menjelaskan kepada peserta didik yang akan menjadi peserta SEM itu sendiri, menerangkan tentang taktik dan strategi tentang sepak bola ini itu. Yang kedua, pengembangan peran dan tanggung jawab sesuai pilihannya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu berbagi peran. Jadi setiap peran itu nanti anak-anak akan mengetahui bagaimana menjadi pembawa acara sampai siapa yang akan memberikan piala untuk yang pemenangnya. Yang ketiga, melatih keterampilan individu. Tentunya setiap peran yang diambil oleh strategi itu akan otomatis melatih mereka sendiri dalam sebagai peran. Keempat, menumbuhkan kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. 5, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bermakna di sini artinya yaitu karena SEM itu sendiri tergolong baru dalam pembelajaran PJOK, insya Allah bermakna sekali kepada anak-anak saat melaksanakan. Yang keenam, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Karena pembelajaran PJOK ini tentang gerak, jadi tentunya anak-anak jadi bugar. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan nanti, yaitu 1, technical meeting. Technical meeting ini tetap saya sebagai guru PJOK akan membriefing anak-anak. 2, latihan dalam pengolahan waktu. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu itu kita akan mengolah sebagaimana mestinya, sehingga nanti pelaksanaan akan berjalan
3. Mengalami sis pertandingan sepak bola mini. 4. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola mini dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kerjasama tim. 5. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya positif gemar berolahraga dengan capaian sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat jiwa. Merasa senang dan bahagia datang ke sekolah saat menerima kekurangan dan kelebihan diri dan temannya. 6. Guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan peserta didik sesuai dengan masa pertumbuhannya. Di sini saya sebagai guru juga sekaligus menjadi fasilitator apabila nanti kegiatan SEM itu bisa dilakukan setiap bulan sekali dengan berkolaborasi guru kelas yang peserta didiknya akan saya libatkan. Contohnya kelas 4, 5, dan 6, berarti guru kelas 4, 5, 6 itu bisa membantu saya kalau bisa membantu. Mungkin ada yang ditanyakan terkait capaian dan langkah-langkah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra. Adapun skala program atau kegiatan. Di sini nanti dalam 1 minggu itu kelas yang akan saya libatkan yaitu kelas 4, 5, dan 6, yaitu masuk B dan C, jumlah siswa sekitar 25. Terus, sebenarnya ini bisa dilakukan semua satu sekolahan gitu. Satu sekolahan dengan jumlah siswa yang lebih banyak lagi itu semakin meriah dengan kegiatan SEM ini, karena kita ketahui dalam suatu perlombaan itu tentunya kalau pesertanya cuma sedikit kurang meriah gitu. Lalu ada ruang dan waktu pelaksanaan. Nah, lokasi sudah jelas kalau kita tentang olahraga yang di lapangan atau di halaman sekolah. Waktu pelaksanaan tanggal 21 sampai tanggal 30 November. Kemarin saya sudah kesepakatan dengan peserta didik atau anak-anak, yaitu menentukan lomba apa yang akan diminta oleh anak-anak. Jadi sudah sepakat memakai sepak bola mini. Itu tanggal 21 sampai tanggal 21 sampai tanggal 28 itu persiapan pembuatan properti, susunan acara sampai membuat piala itu dibantu dengan guru kelas 4, 5, dan 6. Nah, waktu pelaksanaannya itu tanggal 30 tepatnya, hari Sabtu. Itu festivalnya, yaitu kita menggelar itu turnamen dengan mungkin anggapannya mulai dari penyisihan, ada babak semifinal sampai final. Tapi di sini saya mengambil hanya pertandingan final saja. Jadi perebutan juara 1 itu. Ya. Nanti mungkin kalau ini SEM berjalan lancar, bisa digelar 1 bulan sekali, itu di bulan di minggu terakhir. Nah, ini minggu kelima yaitu 29-30 itu persiapan dan pelaksanaan turnamennya. Dalam hal ini finalnya kita bisa gelar pagi, seperti yang kita ketahui. Kadang Sabtu di akhir itu kita jalan-jalan, itu kita bisa gantikan untuk anak-anak menggelar turnamen ini. Anggota komunitas belajar yang berkolaborasi yaitu saya sendiri sebagai fasilitator, berperan sebagai fasilitator dan mengawasi kegiatan, memberikan penjelasan sampai mengevaluasi keterampilan siswa. Kolaborasinya mengembangkan materi pengajaran dan modul latihan bersama guru lainnya. Guru kelas, nah guru kelas ini tadi sudah saya sampaikan yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kalau nanti bisa biar meriah di kelas 1 sampai 6 semuanya terlibat. Peran untuk guru kelas sendiri mendukung pelaksanaan program dengan mengintegrasikan materi matematika, seni budaya, dan IPA. Kenapa saya sebut
menyebutkan matematika, seni budaya dan IPA sih. Seperti matematika dalam lomba itu kan ada skor ya. Skor misalkan tim satu skor 1, yang dua yang lawannya itu 0 lah, itu kan termasuk dalam pelajaran matematika. Nah untuk SPDP keterampilan dalam kesenian yaitu dalam membuat properti kepada strategik. Kolaborasinya bekerjasama dengan guru PJOK untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang holistik atau menyeluruh. Jadi dengan kolaborasi guru PJOK dan guru kelas, anak-anak tidak hanya memandang ini pelaksanaan guru dari guru olahraga, tapi dari guru kelas juga, karena ini tentang komunitas belajar. Mungkin ada yang bisa ditanggapi pertanyaan terkait struktur program dan mitra. Mungkin ada sedikit tanggapan atau pertanyaan. Tadi Pak Yun kan menjelaskan tentang SEM itu kalau bisa dilaksanakan setiap bulan sekali seperti itu ya. Apakah setiap bulan itu kita akan melaksanakan turnamen yang sama, ataukah tiap bulan itu kita akan melaksanakan turnamen yang berbeda-beda atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya tunggu-tunggu ya. Kalau ini nanti SEM dari yang pertama kita laksanakan itu berhasil, kita bisa melaksanakan dengan turnamen pertandingan yang lain. Bisa pertandingan tradisional, bisa seperti kasti, bisa dilaksanakan. Tiap pelaksanaan SEM itu selalu berbeda, malah lebih bagus karena sangat bervariatif di yang ditandingkan. Terima kasih Bu Ustaz. Mungkin ada lagi? Lanjut ya. Selanjutnya yaitu kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Di sini ada aset yang dimiliki sekolah. Tentunya yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program, baik program dari guru PJOK, guru kelas maupun program dari sekolah sendiri. 8 guru dan tenaga kependidikan yang profesional di bidangnya, dan sekolah memiliki 58 siswa. Di sini yang pertama yaitu sekolah termasuk aset manusia ya, ada kepala sekolah dan guru. Yang kedua, sekolah memiliki sarana prasarana olahraga yang cukup dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas gerak. Ini termasuk aset lingkungan ya, karena memakai halaman. Yang ketiga, kerjasama dengan dukungan warga sekolah, kolaborasi kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan peningkatan kesehatan jasmani pendidikan terdidik. Ini termasuk aset politik karena ada kerjasama dan dukungan. Yang keempat yaitu dana bos untuk menjadi modal finansial kegiatan. Ini termasuk aset finansial untuk mendukung adanya kegiatan agar berjalan lancar. Yang kedua, keterlibatan siswa. Peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, sampai pada evaluasi dan refleksi. Yang ketiga, keterlibatan komunitas belajar SDN Sumerjati. Ini saya namakan komunitas belajar SDN Sumerjati karena sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program SEM. Dari kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas, ada yang ada tanggapan atau yang ditanyakan, silakan. Monggo. Mungkin ada yang tidak setuju dengan dana bos untuk yang akan saya pergunakan.
finansial dari sumber yang lain. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, aset yang dimiliki ini ada 7 aset. Apakah ke-7 aset itu bisa kita masukkan, ataukah kita terfokus hanya pada 4 aset tersebut, atau beberapa aset bisa dimasukkan? Terima kasih Bu Rita. Terkait yang pertama dengan proses untuk menjadi modal finansial kegiatan ya. Mungkin sebagian besar teman-teman yang melaksanakan SEM ini kalau kan tidak semuanya yang ikut diseminasi ini guru ASN, ada yang honorer. Mungkin yang honorer itu yang memanfaatkan dana bos karena gaji yang kurang ya. Untuk saya kalau ini kurang, jadi bisa diambilkan dari dana saya pribadi atau dari dana komunitas sekolah yang tidak sering dipakai gitu. Jadi bisa dari misalnya pemasukan dana pos itu juga hanya dikatakan misalnya kas paguyuban itu kan bisa diorientasikan untuk kegiatan ini kan juga termasuk kegiatan itu, bukan hanya milik komunitas, tapi kan semua itu bisa dikatakan untuk kegiatan. Oke, terima kasih. Bahwasanya komunitas belajar itu kan melibatkan peserta didik ya. Jadi artinya komunitas belajar ya diketahui oleh wali murid. Jadi bisa berkolaborasi juga dengan wali murid selain dengan guru. Bisa dengan paguyuban dana yang dikumpulkan oleh paguyuban tersebut. Tidak harus berupa materi ya, tidak finansial. Oke. Bisa dengan tenaga nih. Tenaga untuk Oke, terima kasih. Yang kedua yang saya jawab ya, tentang aset. Ya, memang ada 7 aset dalam sekolah gitu ya. Mungkin ada aset agama atau budaya itu ya. Itu bisa kita pakai dalam pelaksanaan SEM itu tersendiri, karena kita ketahui budaya di Islam kita itu macam-macam juga, terus ada agama juga. Tetapi di sini saya rasa Ustaz Didik sudah mempunyai agama hanya satu, Islam ya. Jadi tidak saya libatkan. Ataupun aset yang lain seperti apa ya? Lupa saya. Itu bisa kita masukkan, nanti akan saya masukkan lagi ke dalam aset yang dimiliki. Hanya itu boleh kan? Mungkin ada yang lain, silakan. Tadi yang dana bos sebetulnya itu sudah ada anggaran untuk baik itu untuk komunitas belajar dan untuk sarana prasarana yang harus dilengkapi oleh PJOK itu di dana bos sudah ada. Jadi tanpa melibatkan mungkin dari paguyuban, karena kalau kita melibatkan finansialnya dari paguyuban itu sangat riskan sekali kalau kita melakukan tarikan. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin dana bos yang dianggarkan sudah ada. Karena dari rapor pendidikan yang kemarin juga, kita itu yang paling diangkat adalah komunitas belajar. Nah, jadi di komunitas belajar itu sudah ada anggaran untuk rapat dan untuk konsumsi itu jelas ada. Jadi kita bisa menggunakan secara maksimal dana itu. Dan kalau masih kurang mungkin tadi bukan cari sponsor. Iya, kita mengajukan proposal ke Untuk mendanai. Iya, untuk melengkapi mungkin ada yang kurang, misalkan dari dana bos hanya tersedia anggaran sekian. Jadi untuk menutupi itu kita bisa mengajukan proposal di lingkungan sekitar sekolah. Oke, terima kasih. Ini pembahasannya menarik ya, karena
terkait finansial kita ya. Jadi memang betul ya, untuk kegiatan ini selain tenaga itu harus ada finansialnya mendukung. Saya setuju dari apa yang disampaikan oleh Bu Win, yaitu dengan mencari anggaran, salah satunya yaitu mengajukan proposal untuk memperoleh dana tersebut. Begini ya, untuk sarpras atau sarana prasarana kita memang semua sekolah tentunya ada anggaran sendiri untuk alat-alat olahraga tentunya. Jadi untuk SEM ini saya kenapa dengan peserta didik itu memakai barang seadanya untuk alat-alat tersebut, karena selain kita tidak mengeluarkan banyak dana, kita juga melatih anak-anak untuk berkreativitas dalam bersosial, yaitu tadi bisa membuat dari barang bekas gitu. Dipilihnya pilihnya. Jadi nanti selain mencari dana tambahan di tadi, saya tetap memakai barang bekas untuk anak-anak dipakai pada saat pelaksanaan. Mungkin ada lagi, silakan. Ini saya tadi lupa. Untuk P5-nya itu bangunlah jiwa dan raganya untuk P5-nya di komunitas belajar ini. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada rencana evaluasi. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, yaitu apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang ditetapkan telah tercapai. Di sini kan belum kita laksanakan. Jadi ini masih masuk rencana ya. Kalau nanti memang bagus dilaksanakan, menarik untuk anak-anak, kita bisa laksanakan kembali di pertemuan selanjutnya. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, ini saya sebagai guru PJOK akan saya umpan balik kepada peserta didik sendiri. Refleksi guru, melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM sendiri dalam pembelajaran PJOK, itu dari saya sendiri. Refleksi guru, evaluasi kerjasama tim, meninjau kolaborasi dan kerjasama tim selama pembelajaran SEM. Selanjutnya yaitu evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Kenapa per 6 bulan sekali? Karena itu tadi kita melaksanakan dalam SEM ini pertama kali. Jadi saya mengambil resikonya cukup sedikit ya. Kalau ini berjalan dengan lancar, akan kita rubah tidak 6 bulan sekali, tapi 1 bulan sekali. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Di sini evaluasi penerapan konsep fair play itu dari anak-anak sendiri. Dari mereka melaksanakan SEM itu mereka bisa mengetahui aturan dan menghargai lawan karena mereka sebagai peran masing-masing. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Itu untuk rencana evaluasi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Evaluasi karena ini belum dilaksanakan, jadi ini masih rencana ya. Jadi nanti sudah dilaksanakan mungkin baru kelihatan terkait pelaksanaan yang bisa kita evaluasi. Kemungkinan tantangan. Nah, untuk kemungkinan tantangan yaitu pengelolaan waktu. Ketersediaan waktu yang terbatas dapat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Di sini sudah saya jelaskan tadi, desiminasi ini termasuk
Ini program baru dari guru PJOK, jadi pelaksanaan juga persiapan kurang maksimal. Kenapa dibentuk komunitas belajar? Yaitu untuk melihat apakah komunitas belajar di sekolah itu ada atau tidak. Jadi kalau nanti ada, ini bisa dipersiapkan untuk perencanaan dan persiapan. Saya sebagai model pembelajaran yang belum pernah diterapkan di SDN Jowojati. Memang belum pernah dilakukan ya. Mungkin hanya olahraga biasa itu yang bisa dilaksanakan di sekolah kita. Jadi SEM ini akan menjadi kegiatan awal atau pemula yang akan saya laksanakan di komunitas belajar. Pengelolaan kelas dan penjadwalan kegiatan. Ini kemungkinan tantangan pengelolaan kelasnya atau kegiatannya. Nanti akan kita ketahui anak-anak apakah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin banyak yang bingung karena pertama kali. Nah, solusinya yaitu satu, penyusunan jadwal yang lebih efisien dan efektif. Dari 1 minggu itu akan saya maksimalkan dengan peserta didik, tentunya berkolaborasi dengan guru-guru kelas. Yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah dan peserta didik. Terkait sosialisasi sudah saya sampaikan kepada peserta didik di tanggal 21 November. Nah, untuk yang kepada warga sekolah atau teman-teman atau rekan sejawat, ya ini yang saya sampaikan. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Di mana kegiatan SEM itu kan melibatkan semua peserta didik dan guru. Tentunya tidak mungkin tidak mengganggu kegiatan lain. Ya. Nah, itu makanya kita berkolaborasi agar semua terlibat. Kalaupun ada yang masuk kelas, ya kita libatkan biar lebih ramai. Mungkin ada yang tanggapan atau menanggapi tentang kemungkinan tantangan. Monggo. Karena di sini kemungkinan tantangan dan solusinya tidak ada. Mungkin ada tambahan tentang solusinya untuk kegiatan nanti bisa ditambahkan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Terima kasih. Ya, sudah. Itu terkait nanti program komunitas belajar ini berbasis proyek ya. Karena proyeknya itu ya itu turnamen sepak bola ini komunitas belajar. Nah, saya meneliti kenapa saya kok ambil SEM buatan 2 dari 3. Yang satu kan pendidikan gerak nih ya. Pendidikan gerak itu nggak olahraga biasa. Seperti contoh yang diutamakan yaitu olahraga tradisional seperti egrang, betengan, terus kasti, itu kan termasuk pendidikan gerak, anak bergerak tanpa melibatkan tetap melibatkan guru kelas, tapi tidak seperti SEM. SEM ini kan berbagai peran, jadi kita hanya menjelaskan kepada peserta didik pendidikan gerak, misalnya betengan, anak dijelaskan tentang perlakuan betengan itu gimana, lalu anak-anak mempraktekkan. Itu mungkin sudah umum gitu untuk betengan. Tapi kalau SEM ini namanya guru PJOK, saya kepingin mencoba yang baru. Nah, ini memberi tantangan kepada peserta didik. Yang kedua ada pendidikan kebugaran. Nah, kebugaran ini mungkin sudah menjadi komunitas belajar di sekolah kita. Contohnya yaitu dengan makan makanan sehat, terus ada kegiatan sikat gigi, itu termasuk pendidikan kebugaran. Yaitu
untuk kesehatan jasmaninya anak-anak. Itu saya tidak mengambil itu. Kalaupun memang nanti bisa dilakukan, kita tetap berkolaborasi. Mungkin itu pemaparan saya atau presentasi terkait rencana tindak lanjut dalam program diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Mungkin ada kata-kata terakhir atau tambahan, silakan. Pak Ketua, di sini saya tidak akan bertanya karena sudah cukup dilaksanakan. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan kembali dari apa yang disampaikan oleh Bapak Adi mengenai tentang kemitraan bersama peserta didik. Jadi di sini sudah diterapkan sama Bapak Adi bahwa peserta didik adalah mitra kita. Dimana jika kepimpinan peserta didik atau student agency tadi sudah terbentuk, maka akan terciptalah mitra bersama peserta didik. Di dalam proyeknya Bapak Adi ini 3 aspek sudah tercover semua, dari suara, pilihan, kepemilikan, semuanya adalah diambil dari murid, sehingga murid merasa memiliki bahwa ini adalah programnya murid, programnya anak-anak. Jadi dengan merasa bahwa mereka memiliki, akhirnya mereka akan berusaha untuk bertanggung jawab secara penuh dengan kesadaran bahwa ini adalah program kegiatan mereka yang akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga kedepannya kegiatan yang apa telah disampaikan oleh Pak Adin berjalan dengan lancar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan tanpa terkendala suatu apapun. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Mungkin ada yang lain untuk menambahkan? Sudah ya. Terima kasih. Ini termasuk didukung deh untuk program saya yang akan laksanakan. Itu kita laksanakan meskipun tidak maksimal, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak kita fasilitasi untuk melaksanakan program tersebut. Memang pemula itu kan badul-badul, banyak yang salah, tak apa-apa. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah diberikan waktu untuk memaparkan rencana tindak lanjut saya. Semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan ada tindak lanjut kembali dalam program SEM ini tentunya dengan berbagai aktivitas yang lain. Terima kasih saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.